Pemirsa, rangkap jabatan yang dilakukan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi terus menuai kritik dan protes dari banyak pihak. Hal itu semakin mencuat setelah Timnas Indonesia gagal mencapai semifinal Piala AFF 2018. Sebelumnya desakan Edi mundur juga muncul pasca tewasnya supporter Persija Jakarta Haringga Sirila di Stadion Gelora Bandung Lautan Api September lalu. Kegagalan tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF 2018 menjadi puncak kekesalan publik sepak bola tanah air terkait rangkap jabatan yang dilakukan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi. Selain sebagai Ketua Umum PSSI, Edi juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Hal inilah yang menyebabkan publik sepak bola tanah air kesal karena Edi dianggap tidak fokus membenahi sepak bola dalam negeri. Manajer tim Persib Bandung Umuh Mukhtar adalah orang yang paling vokal untuk meminta Edi lengser dari jabatannya. Pria 70 tahun ini pun akan mendorong Kongres Luar Biasa atau KLB untuk mengganti kepengurusan PSSI. Sementara itu, anggota Exco PSSI Gusti Randa juga angkat bicara terkait isu penggantian ini. Menurutnya PSSI tidak bisa mengabaikan desakan ini karena memang PSSI saat ini tengah disorot. Saran untuk melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum PSSI juga datang dari pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Menurutnya sudah sewajarnya jika Ketua Umum PSSI hanya fokus pada sepak bola dan tidak rangkap jabatan. Dia menjalankan amanat yang dilimpahkan oleh pemegang suara. Dia memegang amanat yang dilimpahkan oleh stakeholder sepak bola dan dia abaikan begitu saja. Sekarang dia jadi gubernur ngapain? Gitu ya. Jadi kalau mau jadi ketua umum PSSI, menjadi ketua umum PSSI saja berat. Ini disambi menjadi gubernur lagi gitu loh. Jadi lepaskan aja PSSI-nya, kasih ke orang lain, masih banyak yang bisa dan mampu. Ketua Umum PSSI sendiri bisa saja diganti apabila ada setengah anggota PSSI yang menginginkannya mundur. Itu pun hanya bisa dilakukan pada saat Kongres PSSI. Tim Liputan, Metro TV. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kritik dan dorongan mundur terhadap Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi, kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Mas Anton, selamat pagi. Pagi. Mas Anton, apa sebenarnya hal yang paling mendesak yang mendorong sebaiknya Pak Edi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI? Iya, Ketua Umum PSSI itu adalah sebuah amanah yang sangat berat sebetulnya dari stakeholder olahraga untuk memegang federasi yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan sepak bola di Indonesia. Jadi kalau dia konsentrasi saja juga di PSSI itu sudah sangat berat. Sudah sangat berat. Apalagi badannya sekarang ada di Medan sebagai gubernur Sumatera Utara, pikirannya sudah tidak ke PSSI. Jadi ya untuk apa terus dipegang? Tapi Pak Edi selalu meyakinkan publik bahwa tidak masalah rangkap jabatan, tidak ada hubungannya antara menjadi gubernur dengan ketua umum PSSI dan bisa saja fleksibel. Ya omong kosong lah seperti itu ya, karena tidak mungkin menduakan organisasi ini. Sebetulnya ini organisasi yang sangat penting di mata dunia. PSSI adalah federasi satu-satunya di Indonesia yang berhak untuk mengelola sepak bola. Jadi itu bukan urusan ada hubungannya atau tidak. Tapi ini adalah amanah yang tidak dijalankan oleh dia. Bukan tidak penting. Tidak ada pemimpin sekarang di PSSI. Memang masih ada Pak Joko Driono, masih ada Sekjen, masih ada Esko, tapi PSSI butuh figur yang betul-betul mengendalikan organisasi ini. Sepanjang Pak Edi menjabat, terobosan atau prestasi apa yang Anda lihat, Mas? Nggak ada prestasi. Maksudnya, oke, program-program banyak. Mereka banyak program. Kalau yang dibeberkan oleh tim media mereka ada sekitar 40 program. Tapi saya tidak melihat ada satu pun sebetulnya arah mau kemana di bawah sepak bola kita ini. Yang paling bersangkutan dengan itu adalah bagaimana sebetulnya membawa prestasi Indonesia di level internasional jauh lebih bagus. Itu aja, memang bukan waktu yang pendek. Sekarang kita ada di posisi 160 di ranking FIFA, kalah jauh dari Vietnam yang di posisi 100, kalah dari Myanmar. Vietnam itu baru kelar perang 30 tahun yang lalu. Negara besar ya kita. Kita negara yang jauh lebih besar, jauh lebih mumpuni untuk bisa di level itu. Tapi kita tidak ada di level itu. Jadi prestasi apa? Mereka selalu mengagung-agungkan kita punya timnas U19, U15, U16. Itu bukan timnas. Pemain-pemainnya aja nyabut dari mana-mana nggak jelas. Tidak ada kompetisi berjenjang yang betul-betul ajak di banyak daerah. Sehingga
kalau kita bicara di level timnas, itu pemain hanya nyabut-nyabut saja. Terus prestasinya apa? Di bawah Pak Edi, sudah ada blueprint belum untuk kita menuju misalnya ke prestasi timnas yang lebih baik? Gini, beberapa bulan lalu saya ketemu Ratu Tisha, Sekjen. Dia menjelaskan begitu apik dengan bahasa yang sangat tinggi ya mengenai cita-cita PSSI akan ke Piala Dunia dan macam-macam. Itu sudah saya dengar sejak zaman Pak Aswar Anas. Itu sudah saya dengar sejak zaman Pak Nurdin Halid. Tidak pernah dilaksanakan. Karena bagi saya jelas harus ada indikatornya. Kalau kita mau berprestasi, kita terakhir juara di tingkat Asia Tenggara aja tahun 91 ya. Di AFF kita belum pernah jadi juara ya. Di peringkat kita di FIFA jeblok 160, lalu prestasinya apa? Inilah ya, kalau kita sekarang kita tidak usah ngomongin prestasi, letakkan dasar pembangunan sepak bola secara benar. Ya, bikin kompetisi usia muda, itu aja lah dulu dilaksanakan, baru kita ngomong 10 tahun lagi kita akan sama dengan Vietnam, 20 tahun lagi kita akan masuk ke level elit Asia, 30 tahun lagi kita akan masuk Piala Dunia. Jadi selain ada blueprint, seharusnya juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan dan sebagaimana progresnya. Betul. Begitu. Yang selalu dibangga-banggakan, kita punya Suratin Cup, kita punya U15 timnas. Itu bukan timnas, itu pemain copot-copot dari mana. Kita punya kompetisi U19 di level klub. Pemain-pemainnya juga nyabut dari mana-mana nggak jelas. Kalau misalnya Mas, bukan Pak Edi Rahmayadi, kemudian ada orang lain, apa yang dalam benak Anda orang ini, ketua umum ini, hypothetical question sebenarnya, yang akan lakukan dan harus lakukan? Gini, sebetulnya ketika Pak Edi naik saya ada harapan, meskipun dia di-endorse betul-betul oleh pemerintah, ditaruh gitu dalam tanda kutip oleh pemerintah waktu itu oleh Pak Imam Nahrawi. Karena dia tentara, orangnya tegas dan keras. Dan ketika itu saya pikir, ini dia bisa, karakter ini bisa mengendalikan ESCO. Karena yang mengendalikan organisasi sebetulnya ESCO. Tapi ya, akhirnya Pak Edi hanya membuat PSSI ini sebagai batu loncatan. Sehingga kemudian dia menjadi gubernur dan tidak dipedulikan lagi ini PSSI. Sebetulnya orang dengan karakter Pak Edi cocok. Ya, karena ini ESCO ini juga semuanya dalam tanda kutip pemain. Kalau kita ingat kemarin ada salah satu ESCO kan yang juga berhubungan dengan manajer tim untuk mengatur hasil pertandingan. Itu yang kata saudara Gusti Randa tidak tahu siapa orangnya, lalu kemudian juga banyaklah penyangkalan soal itu. Tapi sebetulnya di lingkungan ESCO sendiri harus ada orang yang keras. Kamu jangan main-main. Main-main kamu harus bekerja untuk sepak bola. Nah, itu sebetulnya figur Pak Edi cocok. Yang dibutuhkan. Nah, kalau dia melakukan itu dan dia jaga betul, saya yakin 5 tahun lagi PSSI akan balik ke track yang benar. Nah, sayangnya Pak Edi tidak melakukan itu. Baik, ada pernyataan dari Pak Edi pasca tim AFF kita yang gagal begitu untuk masuk ke semifinal. Wartawannya harus baik, kalau wartawannya tidak baik, timnasnya juga baik. Dari pernyataan ini, apa yang Anda bisa baca, Mas, dari karakter Pak Edi dan juga cara kepemimpinannya terhadap PSSI? Saya agak menyayangkan ya beliau berkata itu. Apa itu dia sadar dengan kata-kata itu, atau dia sedikit menyentil supaya heboh gitu ya, supaya juga masyarakat kemudian ngeh gitu bahwa ini organisasi harus diperbaiki. Tapi waktu itu saya lihat, waduh, kita ini sudah jatuh tertimpa tangga. Pemimpin PSSI tidak memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi. Apa sih salahnya dengan kegagalan AFF bilang, oke, kita akan masih terus bebenah misalnya. Hal yang normatif aja mungkin bisa menenangkan masyarakat. Iya, kan itu sebetulnya soal komunikasi. Kalau dia jawab itu kan jadi kontroversi. Apa kontroversi itu untuk menutupi prestasi kita juga yang buruk? Tapi jangan-jangan memang dikarenakan tidak ada strategi besar untuk bagaimana agar AFF di tahun-tahun berikutnya kita lebih baik, Mas? Ya, rasanya kan sebetulnya kalau kita menuju satu prestasi, perbaiki dulu mutu kompetisinya. Memang itu jangka panjang. Sebetulnya Pak Edi tinggal ngomong begitu. Oke, kita belum berhasil di level internasional, kita akan perbaiki dulu mutu kompetisi, kita akan perbaiki mutu wasit, kita akan memperbaiki semua, kita akan menaikkan kelas para pelatih. Mereka sudah lakukan sebetulnya. Banyak pelatih sekarang sudah mempunyai lisensi internasional profesional ya, di-endorse oleh PSSI. Itu harus kita akui. Tapi kemudian itu bukan pekerjaan 1-2 tahun. Untuk membuat kompetisi kita jauh lebih berkualitas sehingga bisa bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam, memang butuh waktu. Nah, itu harus dia tegaskan. Pak Edi selalu mengatakan bahwa tidak ada pemilik suara yang merupakan anggota PSSI yang memintanya mundur. Tapi tadi dalam paket tayangan berita tadi ada dari Persib Bandung mengatakan sebaiknya mundur.
menganggap tidak ada suara yang meminta dia mundur. Apakah ini bisa menjadi justifikasi untuk Pak Edi tetap di posisinya? Iya, kalau